tray awal saya seperti ini, saya lubangi pakai solder, karena sebenarnya awalnya saya ingin mengajarkan kemandirian dari sekitar. Ya, jadi saya tidak bermaksud jualan sebenarnya. Nah, tapi memang ada hal-hal yang nggak bisa kita buat. Jadi saya belilah yang seperti ini. Di pasaran ada dan sangat mahal ya. Karena apa? Yang seperti ini kita nggak perlu media tanam. Jadi menghemat. Sebenarnya tanaman dari microgreen itu tidak perlu media tanam. Kalau dia bijinya besar, bisa di atas lubang-lubang ini, artinya nggak jeblos ke bawah ya. Kemudian sifatnya tidak terlalu sensitif dengan air. Nanti ada beberapa benih yang kita bisa tanam tanpa media tanam. Kita butuh ini karena dia perlu mengikat akarnya sehingga dia bisa berdiri. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kalau tidak pakai tray yang tadi, kita bisa pakai kokopit, sekam, kompos, rock wool, apapun. Karena sebenarnya media tanam itu seperti yang saya bilang, dia tidak dibutuhkan untuk mengambil nutrisi. Dia hanya dibutuhkan untuk akarnya mengikat, untuk dia bisa berdiri saja. Itu main kebutuhan daripada media tanam, main purpose-nya itu. Kenapa nggak butuh pupuk? Nah, ini yang seru nih. Setiap benih itu sudah ada gizi bawaan, nutrisi bawaan. Pohon kelapa saya kasih contoh yang paling pas, kita taruh di lantai pun dia akan tetap tumbuh tunasnya. Karena di dalam buah kelapa itu sudah ada nutrisi untuk dia sampai umur tertentu. Kita contohkan lagi misalnya telur ayam. Ada kuning, ada bakal ayam, ada proteinnya, putihnya. Sampai dia netas, 1-2 hari dia nggak makan juga nggak apa-apa. Karena dia makanin putih telurnya. Jadi setiap biji itu punya nutrisi bawaan yang mengantarkan dia sampai umur tertentu. Nah, 14 itu adalah umur dia gitu ya. Atau kita sebut dengan ketika dia tumbuh daun sejati, daun ketiga. Hampir semua tanaman itu tumbuhnya 2 gini, nanti ada tumbuh daun ketiga. Tapi tidak harus seperti itu ya. Kita memanen boleh sebelum dia tumbuh nggak ada masalah. Tapi itu kira-kira konsepnya seperti itu, sehingga kita tidak menambahkan pupuk apapun ke dalam. Mau dia kimia atau tidak, saya tidak tambahkan. Tapi apakah salah kalau ketika kita tambahkan? Tidak yang salah. Tapi pastikan saja pupuknya itu yang disebut organik sama orang itu benar organik atau enggak gitu ya. Kadang organik juga membawa hama ya kalau dia enggak proses dengan baik, kotoran hewan, dia fermentasi, dia bawa, kita tanam di dalam rumah, mungkin ada bau, mungkin juga bawa hama lain sehingga menjadi rusak gitu ya. Toh sebenarnya menurut penelitian di Amerika, antara yang diberi pupuk dan tidak, itu pertumbuhannya tidak signifikan. Artinya, pada saat umur kecil, sampai dengan 10 hari, dia nggak bisa menyerap makanan dari luar. Sehingga diberi pupuk atau tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhannya. Makanya, saya tidak pakai pupuk sama sekali, saya ingin original saja. Nah, ini contoh bunga matahari tadi, ya orang tidak akan membayangkan bunga matahari yang bisa besar begitu, kita tanam jadi kecil-kecil, dan kita panen, kita kasih roasted sesame ya, merek Quippy misalnya, atau merek lainnya, ini bukan endorsement ya, itu enaknya luar biasa, saya nggak pernah bosen. Jadi setiap hari saya panen, saya simpan di kulkas, kalau makan apapun, saya pasti ada saladnya. Kalau hanya makan salad nggak kenyang, ya Pak Andi ya, tetap ada karbonya, tapi paling tidak, saya lebih banyak makan sayur jadinya. Dan itu saya pastikan free pestisida ataupun pupuk kimia.